Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kreator Facebook Pro yang baru maupun yang sudah lama. Selamat datang kembali di channel YouTube yang fokus membahas tentang dunia perkontenan khususnya Facebook. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah di konten kali ini kita akan sharing satu hal yang sangat-sangat penting, yakni gimana caranya atau gimana rahasianya agar kita bisa ngupload konten setiap hari konsisten, teman-teman. Mulai hari Senin ngupload, Selasa ngupload, Rabu ngupload, sampai hari Minggu kita nggak pernah libur buat ngupload konten. Nah, mungkin teman-teman pernah ngelihat konten kreator yang seperti itu, yang mana mereka ini nggak pernah libur buat ngupload. Nah, itu ada rahasianya, teman-teman. Ada strategi dan caranya. Nah, mungkin teman-teman belum tahu, makanya di konten kali ini saya akan bocorin semua rahasia itu. Gimana caranya supaya teman-teman juga bisa ngupload konten setiap hari, nggak pernah libur ngupload kontennya. Karena kenapa? Semakin sedikit kita ngupload konten dalam seminggu, itu akan semakin kecil kemungkinan juga akun kita akan berkembang. Kecuali teman-teman artis ya, punya branding diri, udah dikenal banyak orang ya. Kalau teman-teman mau ngupload konten sebulan sekalipun juga bakalan viral, bakalan banyak yang suka ya. Karena mereka sudah punya branding diri. Tapi untuk teman-teman kreator pemula, apalagi yang belum dimonetisasi, maka kita nggak bisa lakukan seperti itu. Kita harus pakai cara konsisten ngupload konten setiap hari, teman-teman. Harus ya, teman-teman. Ini wajib, fardu ain. Nah, gimana caranya dong? Jadi perhatikan, simak video ini sampai selesai, teman-teman. Oke. Yang pertama, teman-teman harus ingat bahwasanya kita ini, konten kreator ini punya banyak kesibukan di luar sana. Ya, kita misalnya ada yang berkebun, ada yang ngantor, ada yang kerja di rumah sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, sehingga ada di satu sisi kita itu nggak punya kesempatan untuk buat konten dan apalagi buat ngupload konten. Nah, makanya perhatikan seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya waktu free, waktu kosong, di mana waktu itu teman-teman punya beberapa jam ya waktu untuk buat konten, maka teman-teman jangan hanya buat konten untuk menggugurkan kewajiban ngupload konten di hari itu. Misalnya gini, teman-teman, saya punya waktu kosong hari Senin ya, hari Selasa misalnya saya ada kerjaan, dan hari Rabu juga saya ada kerjaan ya, nggak sempat buat konten. Tapi hari Senin saya free, maka hari Senin ini saya buat konten, tapi bukan hanya satu, teman-teman, saya buat 3 ya. 3. Kalau misalnya Selasa saya punya kesibukan dan Rabu punya kesibukan, tapi karena Senin saya buat 3 dan saya hanya upload 1 di hari Senin, maka saya punya 2 cadangan konten, teman-teman. Nah, cadangan konten inilah yang akan saya upload di hari Selasa dan juga hari Rabu. Seperti itu, teman-teman. Tapi nggak hanya berhenti sampai di situ ya. Kalau misalnya hari Kamis saya lagi free, maka saya usahakan juga buat konten 3 di situ, teman-teman. Kemudian hari Jumatnya saya free, saya buat juga 3. Sabtu Ahad saya free 24 jam misalnya, nggak kerjaan libur dan lain sebagainya, maka saya bisa buat 4 sampai 5 konten, dan cadangan video konten saya akan menjadi banyak, dan otomatis teman-teman saya bisa ngupload konten sehari video. Bahkan teman-teman, saya bisa ngupload ada yang sampai 2 ya. Bahkan kalau misalnya sampai banyak sekali cadangannya, bisa ngupload sampai 3. Jadi pagi upload, siang upload, malam upload. Kalau misalnya teman-teman bayangkan kita bisa konsisten ngupload konten sebanyak itu minimal 2 sampai 3 bulan, gimana nggak ketar-ketir tuh tak ngelihat bagaimana keaktifan kita dalam mengupload atau konsisten buat konten. Tapi ingat, teman-teman, yang perlu diingat bahwasanya ketika kita konsisten ngupload video sehari 1 video, maka yang menjadi perhatian adalah bukan hanya sekedar kuantitas saja, bukan hanya sekedar kita bisa ngupload ya, tapi yang paling diperhatikan adalah kualitas video kita. Gimana video kita ini betul-betul bisa membuat betah orang ketika nonton. Kalau misalnya konten kita hiburan, ya betul-betul itu menghadirkan sebuah hiburan. Kalau edukasi, ya betul-betul mengedukasi. Jangan hanya sekedar yang penting udah buat konten upload ya, nggak urus orang mau nonton sampai habis atau enggak. Makanya kita juga perlu mempelajari hook ya, gimana kita berikan 3 detik pertama yang menarik buat orang yang kita pasang di awal video. Makanya itu juga perlu dipelajari, teman-teman. Sehingga kalau misalnya teman-teman terbesit di pikiran teman-teman sebuah ide tentang konten ya, kemudian teman-teman yakin konten ini akan viral, konten ini menarik, maka usahakan kontennya itu dicatat, teman-teman. Dicatat, boleh di kertas ataupun di handphone teman-teman. Karena kalau misalnya terbesit di pikiran kita tentang ide kreativitas sebuah konten, kemudian nggak kita tulis, nggak kita catat, biasanya itu akan dilupakan, teman-teman, akan terlupakan ya. Sehingga wah, tadi perasaan saya punya ide konten, tapi apa ya, itu karena kita nggak catat. Tapi kalau kita sudah catat, kita dijadikan dia sebagai list konten ya. Saya juga seperti itu, kalau punya terlintas ide konten, saya tulis misalnya judulnya ya,
tentang apa kayak gitu saya tulis. Kemudian pada saat nanti saya punya waktu luang, saya tinggal buka listnya, saya lihat, oh ya ide konten saya yang ini. Kemudian saya tinggal eksekusi, saya tinggal buat kontennya. Kemudian saya jadikan sebagai konten cadangan dan akan saya upload besok atau lusa. Nah ini teman-teman salah satu strategi atau rahasia yang harus teman-teman terapkan agar teman-teman bisa konsisten ngupload konten setiap hari. Dan ingat teman-teman, ini hanya perlu kebiasaan dan sabar ya teman-teman. Kalau teman-teman kecolongan punya waktu luang, kemudian teman-teman nggak buat konten minimal satu, maka biasanya itu akan menjadi kebiasaan ya teman-teman, sehingga besoknya lagi punya waktu kosong nggak buat konten ya, sehingga bablas ya, sehingga ini tidak akan terwujudkan kita punya cadangan konten dan bisa ngupload konten setiap hari. Makanya harus biasa, dan kebiasaan itu biasanya terbentuk setelah 40 hari kita kerjakan berturut-turut. Jadi silakan teman-teman dijadikan ini sebagai rutinitas, kebiasaan, dan jangan jadikan sebagai beban, anggap dia sebagai hiburan. Jangan terlalu berpikir tentang monetisasi, dapat undangan dan selain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman melihat di beranda teman-teman banyak yang dimonetisasi, diberikan undangan, jadikan sebagai inspirasi, jangan jadikan sebuah beban. Wah, saya kapan ya, karena kalau seperti itu banyak orang yang berhenti karena sudah